Saudara, ratusan warga di Desa Ngadirojo, Ponorogo, Jawa Timur terpaksa membongkar makam para leluhur karena terancam tenggelam. Apa sebenarnya penyebabnya? Jurnalis Kompas TV Hendra Setiawan dan akan melaporkan untuk Anda. Sejak 3 hari lalu, ratusan warga Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko Ponorogo, terus melakukan pembongkaran makam para leluhur di kompleks makam tertua di desa ini. Penyebabnya adalah warga khawatir akan aliran waduk bendo yang bisa membuat makam tenggelam, apalagi intensitas hujan tinggi. Saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa kondisi makam saat ini. Saudara, saya berada di kompleks pemakaman Lebak di Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko Ponorogo. Kompleks ini merupakan kompleks makam tertua di desa ini. Dan ratusan warga di sini terpaksa membongkar makam leluhurnya untuk dipindah ke kompleks pemakaman yang lebih aman milik desa. Karena terancam tenggelam oleh aliran hulu menuju waduk bendo. Di belakang saya, air hanya berjarak beberapa meter saja dan kemungkinan beberapa hari ke depan kompleks ini sudah tenggelam. Hingga saat ini, belum ada kepastian terkait dengan nasib makam. Dari Senin kemarin hingga Selasa siang, sudah belasan warga yang mulai memindahkan makam dengan menggunakan biaya sendiri. Bertemu dengan salah satu warga, ahli waris yang juga ikut membongkar makam leluhurnya. Namanya Pak? Bu Nari. Pak Bunari. Nggih. Ini apa Pak? Kenapa dibongkar? Karena takut tenggelam atau? Karena takut tenggelam, Pak. Memang air sudah dekat gitu? Sudah dekat, sudah mendekati pemakaman ini. Ya, harapan saya ke depan untuk minta ganti lahan untuk masa depan anak cucu yang masih di dunia, Pak. Jadi intinya warga hanya meminta Iya. ganti lahan. Ganti lahan aja. Saat ini volume air di Waduk Bendo terus naik hingga berjarak beberapa meter saja dari permakaman. Warga secara swadaya terus melakukan pembongkaran untuk dipindahkan ke pemakaman yang lebih layak meski telah penuh. Waduk Bendo yang diresmikan Presiden Joko Widodo September lalu ini diprediksi mampu mengairi lahan pertanian hingga 7.800 hektar dan juga mampu mengurangi potensi banjir hingga 30%. Waduk yang dibangun dengan anggaran mencapai 1 triliun rupiah ini diharapkan bisa ikut menyejahterakan rakyat, bukan sebaliknya. Hendra Setiawan, Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur. Dan sore ini kita sudah terhubung dengan Pak Muji, Kepala Desa Ngadirojo di Sapa Indonesia Sore. Selamat sore, Bapak Pak Muji. Ini kan pembongkaran makam. Selamat sore, Ibu. Iya. Pembongkaran makam ini tengah dilakukan, Pak. Sebenarnya boleh diceritakan kondisi air waduknya seperti apa sih, Pak, saat ini? Ini gini, Bu, untuk pembongkaran makam itu sama-sama terkejutnya. Dari pemerintah desa ya terkejut, dari pihak waris pun terkejut. Karena penjelasan awal ukur patok batas itu katanya itu sampai makam itu memerlukan berapa tahun yang akan datang gitu loh. Jadi masyarakat itu ya agak lengah, pemerintah desa sendiri ya begitu belum mengakhiri masalah itu karena menurut keterangan pasang patok itu masih berapa tahun, dan ternyata itu tidak sampai tahun, harian pun sudah sampai ke makam itu, Ibu. Jadi ini tergesa-gesa, dan menanti saya itu ditekan warga, pun Pak Puput gak gimana caranya. Lalu saya menekan pihak yang terwajib dalam arti itu BPWS Bengawan Solo. Katanya, Pak, niki untuk warga niki minta sosialisasi masalah pemindahan makam. Akhirnya dari BPWS itu menyatakan besok hari Kamis itu akan ada sosialisasi pemindahan makam, Ibu. Oke, sudah dikomunikasikan, sudah ada info akan ada sosialisasi. Total berapa banyak, Pak, makam yang rencananya dipindahkan? Ini kan katanya informasi yang saya terima, ini makam tertua di Desa Ngadirojo ini, Pak. Oh ya, Ibu, kalau jumlahnya itu mungkin hampir ribuan, karena itu makam tertua di Desa Ngadirojo, itu saja zaman Belanda pun sudah ada. Jadi untuk menghitung satu persatu, insya Allah nanti desa kesulitan. Karena ya mungkin sudah tidak ada warisnya, terus turun berapa turunan gitu. Tapi dari gambaran BPWS, arahan dari BPWS, itu untuk mempermudah perhitungan itu sampai anak, bapak, simbah, dan buyut, 4 turunan. Itu kalau 4 turunan itu masih ada waris,
Inti pun desa itu masih bisa menghitung berapa akhirnya jenazah yang dipindah dari makam itu ke makam yang lain gitu Ibu. Rencananya ini akan dipindahkan kemana Pak? Begitu banyak, ada ribuan, dan bagaimana dengan proses biaya pemindahan ini? Ini untuk biaya, ini sehubungan dari BPWS itu belum mengadakan pertemuan, tapi aku yakin pasti ada ganti ruginya. Niki swadaya Bu, swadaya sendiri karena takut nanti kalau pemindahannya itu setelah hari Kamis, setelah pertemuan dengan BPWS nanti hujannya lebat, nanti yakin makam itu tergenang. Akhirnya masyarakat sulit untuk memindahkannya. Jadi ini sementara ini biaya sendiri Bu. Memang berapa biayanya ini, warga meminta berapa Pak untuk biaya ganti rugi satu makam? Ya Lek, pertemuan tadi siang itu warga itu mintanya itu pemindahan jenazah dan alat ritual itu per jenazah itu 5 jutaan itu mintanya. Nanti dari BPWS mengabulkan berapanya saya pun tidak tahu. Jadi ini sudah kesepakatan dari waris makamnya yang tergenang, itu per jenazah itu pemindahan dan alat ritual dan lain-lainnya per jenazah itu mintanya 5 juta rupiah Ibu. Seharga 5 juta rupiah per makam Ya, begitu ya Pak. Ini apakah per jenazah Ibu. Oh iya, per jenazah maksudnya. Ya. Apakah sudah ada tempat untuk relokasi makam ini Pak? Ini sementara ini dipindah ke tempat makan umum, makam induk di Desa Ngadirojo. Itu 2-3 hari ini sudah selesai. Cuma tadi ada warga yang menawarkan tanahnya, Pak ini tanah saya boleh diganti tukar guling untuk makam, itu satu. Ada lagi, Pak ini tanah saya bisa dibeli untuk makam tersebut. Akhirnya tadi disimpulkan ini untuk pemerintah desa itu kalau memang ada tanah yang dijual untuk warga, ini pemerintah desa siap untuk membelikan. Kalau ditukar guling, di situ pun ada tanah kas desa, nanti prosesnya gimana, nanti desa pun akan memperhati masalah tukar guling Ibu. Itu jalan kedua, yang jalan pertama, langkah pertama nanti keputusan warga, itu intinya minta ganti rugi lahan ke BPWS. Minta ganti rugi lahan ya Pak. Sejauh ini bagaimana komunikasinya? Apakah sudah ditunjuk perwakilan untuk bisa berkomunikasi terus dengan warga di Desa Ngadirojo ini Pak? Oh sudah. Apakah ada tanggapan? Bagaimana dengan proses selanjutnya? Saat ini kan baru tadi Bapak menyampaikan ada komunikasi, ada diskusi begitu. Selanjutnya seperti apa lagi Pak yang akan diputuskan oleh pemerintah? Nanti hasilnya akhir nanti hari Kamis Ibu. A dan B-nya nanti hari Kamis itu gitu loh. Ini cuma permintaan warga yang intinya itu lah. Nanti setelah pertemuan warga dengan BPWS nanti hari Kamis itu hasilnya gimana? Ya mudah-mudahan hasilnya seperti yang diharapkan warga terdampak Ibu. Pada hari Kamis ini diharapkan ada titik terang ya Pak, bagaimana harapan warga ini bisa terpenuhi. Pak, kalau kami terima ini visual di Sapa Indonesia Sore ini kan makam ya Pak, cukup luas, ada 1.000 makam. Apakah ini juga dekat dengan permukiman warga? Apakah juga harus direlokasi karena air dari limpahan waduk? Iya Pak Ibu, ini jarak dari pemukiman warga itu sangat jauh. Ini di lokasi hutan. Hutan itu tepatnya di petak 108 gitu loh. Nanti kalau minggu ini atau minggu yang akan datang tidak segera dipindah, nanti aku yakin akan tergenang makam itu. Tapi insya Allah untuk sementara itu pemindahan itu sudah selesai Ibu. Baik, terima kasih Pak Muji yang sudah berbagi cerita di Sapa Indonesia Sore. Semoga di hari Kamis nanti kita tunggu bagaimana apakah harapan warga di Desa Ngadirojo ini bisa segera terpenuhi. Terima kasih Bapak. Ya baik Ibu, ya siap Ibu.